Meskipun awalnya tidak ada yang menggunakan kekuatan haki, namun pasca time skip, beberapa kru topi jerami diketahui berhasil membangkitkan kekuatan tersebut. Kru topi jerami awalnya merupakan kelompok bajak laut kecil biasa yang berusaha untuk membantu Luffy mewujudkan mimpinya sebagai raja bajak laut. Namun, seiring perjalanannya waktu, justru kru topi jerami berkembang menjadi sangat besar. Saat ini, mereka menjadi salah satu kelompok bajak laut yang paling disegani di lautan. Bahkan, berkat status Luffy sebagai Yonko, membuat kelompok topi jerami menjadi salah satu kelompok dari Kaisar Lautan. Diketahui jika kru topi jerami memiliki beberapa kru mereka yang memiliki kekuatan buah iblis. Namun, selain itu juga, mereka memiliki kekuatan haki. Kali ini, anime Multiverse akan membahas seluruh kru topi jerami yang mampu menggunakan haki. Kita mulai dengan yang pertama, tentu saja sang kapten, Monkey D. Luffy. Dalam cerita One Piece, sosok Luffy adalah kru topi jerami pertama yang diperlihatkan mampu menggunakan kekuatan haki. Dalam beberapa momen, diperlihatkan bagaimana Luffy tidak sengaja atau tanpa dia sadari menggunakan kekuatan haki, dan pada akhirnya diketahui jika Luffy merupakan pengguna dari ketiga jenis haki. Luffy berlatih 3 jenis haki selama time skip yang berjalan 2 tahun di Ruskuaina. Silver Rayleigh adalah sosok yang mengajari langsung Luffy tentang kemampuan hakinya. Meskipun pada awalnya Luffy baru mempelajari kemampuan dasar dari haki, tetapi seiring berjalannya waktu, kemampuan haki Luffy terus meningkat. Luffy pun semakin ahli dan mampu untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Beberapa peningkatan kekuatan haki Luffy adalah dia sudah mulai bisa melihat ke masa depan meskipun hanya beberapa detik. Dan yang paling epik adalah ketika Luffy menggunakan level tertinggi dari Conqueror Haki untuk mengalahkan Kaido dan juga untuk mengalahkan para Gorosei, dan sekarang untuk melawan Nerona Imu. Sejak Luffy menguasai haki, setiap pertarungan yang dia hadapi, Luffy selalu mengandalkan haki, entah itu Kenbun, Busou, ataupun House Hoku Haki. Dan pada arc Egghead, ketika Luffy menghadapi Rob Lucci, Kizaru, dan para Gorosei, kita bisa melihat jika Luffy sudah tergolong sebagai pengguna haki advance atau master haki. Dan setelah kita diperlihatkan House Hoku Haki Joy Boy di arc Egghead yang sangat kuat, kemungkinan besar potensi kekuatan haki Luffy juga akan sama dengan Joy Boy. Kita tunggu saja. Kemudian yang kedua, Roronoa Zoro. Setelah Luffy, kru topi jerami yang diketahui memiliki kemampuan haki adalah Zoro. Dia adalah kru paling kuat kedua setelah Luffy di kelompok bajak laut topi jerami. Menjadi tangan kanan dari Luffy, Zoro sudah berlatih kemampuan berpedangnya dan juga kekuatannya sejak lama. Salah satu peningkatan kekuatan dahsyat dari Zoro adalah bagaimana dia berhasil mengaktifkan haki miliknya. Kekuatan haki Zoro aktif pasca dia berlatih bersama Dracul Mihawk di Pulau Kuraigana. Awalnya, para fans menduga jika Mihawk hanya melatih kemampuan berpedang dan juga kekuatan fisik dari Zoro. Namun, dalam ceritanya diperlihatkan bagaimana Zoro juga mampu menggunakan haki. Bahkan, Mihawk juga mengajarkan Zoro cara untuk mengkombinasikan haki dengan teknik berpedang. Setelah time skip, sama seperti Luffy, Zoro selalu melapisi semua serangannya dengan haki. Dalam pertempuran di Onigashima, selain Busou Haki, Zoro juga diakui oleh Kaido memiliki kekuatan Hosoku Haki. Meskipun Zoro sendiri tidak mengetahui hal tersebut, salah satu jurus Zoro yaitu Asura Bakkei, di mana Zoro melapisi serangannya dengan Hosoku Haki, sehingga serangan tersebut membuat tubuh Kaido terluka, dan Zoro memaksimalkan Hosoku Hakinya ketika melawan King. Dia memiliki jurus baru yang bernama Santo Ryu, King of Hell. Dengan peningkatan Zoro inilah dia berhasil mengalahkan King.
banyak fans yang berspekulasi jika Zoro akan menguasai semua jenis haki dan levelnya akan setara dengan Silver's Rayleigh. Kemudian yang ketiga, Vinsmoke Sanji. Sanji menjadi kru topi jerami lainnya yang bisa menggunakan kemampuan haki. Sanji si kaki hitam merupakan koki andalan dari kelompok bajak laut topi jerami dan merupakan kru paling kuat ketiga setelah Luffy dan juga Zoro. Seperti halnya Zoro, di paruh awal ceritanya, Sanji diperlihatkan tidak pernah menggunakan kemampuan haki sampai kemudian dia berlatih selama 2 tahun di pulau Kamabaka Kingdom. Sanji dilatih langsung oleh Emporio Ivankov beserta para pengikutnya. Dia dilatih untuk terus berlari dan mampu untuk membuat masakan luar biasa yang memiliki khasiat. Namun, ternyata selama di pulau itu pun, Sanji berhasil membangkitkan kemampuan haki miliknya, terutama Kenbun Haki. Bukti kedahsyatan dari kekuatan haki milik Sanji bisa kita lihat dalam arc Whole Cake Island dan juga arc Wano. Meskipun Sanji lebih ditonjolkan menggunakan buso haki dalam setiap pertempuran, namun tampaknya Sanji tidak terlalu bergantung kepada haki di setiap jurus pamungkasnya. Seperti ketika dia melawan Queen, Sanji mendapatkan kekuatan baru. Dia berhasil membangkitkan gen mutannya, yaitu exoskeleton, yang memungkinkan Sanji untuk bisa beregenerasi dari luka fisik apapun, dan Sanji menggunakan Ifrit Jambe untuk mengalahkan Queen, dan sepertinya dalam serangan ini Sanji tidak menggunakan haki. Kemudian yang keempat, God Usopp. Sedari awal diperkenalkan dalam ceritanya, Oda Sensei sudah memperlihatkan karakter Usopp sebagai karakter yang sangat lemah. Dia tidak bisa bertarung dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Yang biasanya dia lakukan adalah kabur atau bersembunyi. Meskipun begitu, satu-satunya hal yang bisa diandalkan dari Usopp adalah kemampuan untuk menembak tepat dan kemampuannya menciptakan berbagai senjata. Banyak fans yang penasaran apakah Usopp memiliki kemampuan haki, dan ternyata dia mampu membangkitkan Kenbun Haki, yang mana hal unik dari momen ini adalah Usopp tidak sengaja membangkitkannya. Usopp tiba-tiba bisa menggunakan kemampuan tersebut saat dia berada di arc Dressrosa. Ketika itu, Usopp berusaha menyelamatkan para korban dari Sugar, dan tanpa diduga, dia bisa melihat aura dari para karakter di sana. Memang sangatlah penting untuk seorang sniper memiliki Kenbun Haki, dan memang seharusnya para komandan Yonko memiliki haki, dan juga setelah time skip, seluruh kru Mugiwara mengalami peningkatan kekuatan. Selain Usopp bisa meningkatkan kemampuan Pop Green-nya, ia juga akhirnya bisa membangkitkan Kenbun Haki. Kita tunggu saja apakah Kenbun Haki Usopp bisa melampaui Kenbun Haki Yasop yang disebut lebih kuat dari Kenbun Haki Shanks. Kemudian yang kelima, Jinbei. Jinbei dahulu merupakan sekutu dari kelompok Shirohige dan merupakan bagian dari kelompok bajak laut matahari bersama dengan Fisher Tiger. Namun, dia kemudian menjadi Shichibukai dan bergabung bersama Luffy. Jinbei memang tidak memiliki kemampuan buah iblis seperti kebanyakan karakter di One Piece. Namun, dia memiliki kemampuan karate gyojin atau karate manusia ikan yang tidak kalah mengerikan, dan ini juga yang membuatnya menjadi salah satu karakter terkuat. Jinbei mampu menggunakan buso haki yang sangat dahsyat. Hal ini bisa kita lihat dalam pertarungannya melawan Wushu. Dalam pertarungan tersebut, nampak lengan dari Jinbei berubah menjadi hitam, menandakan bahwa dia menggunakan buso haki. Dia juga mampu menahan serangan haki dari Wushu, tetapi masih belum ada informasi apakah dia memiliki haki lainnya seperti Kenbun ataupun Haos Hoku Haki.
Dan yang terakhir, sang anak iblis, Nico Robin. Sebenarnya, sampai sejauh ini masih belum ada konfirmasi dari Oda Sensei apakah Robin memiliki kemampuan haki. Meskipun begitu, diketahui jika Robin mengenal dan memahami tentang konsep haki. Hal ini diketahui ketika dia tahu tentang House Hoku Haki saat Luffy berhasil menaklukkan 50.000 pasukan Howdy Jones. Juga, Robin sempat menjelaskan tentang Buso Haki kepada Franky saat Luffy bertarung melawan Caesar Clown. Yang menarik adalah banyak fans menduga jika Robin sebenarnya sudah berhasil menggunakan kekuatan haki dalam pertarungannya melawan Black Maria di Onigashima. Saat itu, dia menggunakan sebuah teknik bernama Demonio Fleur, di mana seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam dan ukurannya berubah menjadi raksasa dan mirip seperti iblis. Warna hitam inilah yang kemudian membuat para fans menduga jika Robin menggunakan haki. Namun, belum ada konfirmasi terkait hal ini. Robin adalah karakter yang pintar dan ketika time skip, dia dilatih oleh pasukan revolusi. Gaya bertarung karate manusia ikan oleh Sabo dan juga Koala. Rasanya, jika Robin tidak belajar mengenai haki, itu sangatlah mustahil. Dengan kelompok bajak laut topi jerami yang memiliki kru dengan kemampuan haki, wajar jika mereka menjadi salah satu yang disegani di lautan. Kemampuan haki ini bisa menjadi modal mereka untuk menghadapi lawan kuat selanjutnya. Menarik tentunya untuk melihat apakah kru lainnya seperti Nami dan yang lain juga akan memiliki kemampuan haki. Kita tunggu saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.